Ikat tangannya, cepat! Jangan sampai lepas. Ibu mertua saya sudah gila, dia mau membunuh saya. Teriakan Rina melengking tinggi, memecah ketenangan pagi di kompleks elit itu. Di halaman rumah mewah bergaya klasik, dua orang perawat berbadan besar dari rumah sakit jiwa sedang berusaha menyeret paksa tubuh renta Bu Hajah Salma. Ibu tua itu meronta sekuat tenaga, jilbabnya berantakan, matanya melotot ketakutan, namun mulutnya terus meracau hal-hal yang tidak jelas. Ular, ada ular di makananku. Rina setan, Rina setan. Racau Bu Salma dengan suara parau. Dimas, anak kandung Bu Salma, berdiri mematung di teras. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak tega, tapi ia juga ketakutan melihat kondisi ibunya yang seminggu terakhir berubah drastis menjadi agresif. Mas Dimas, kamu diam saja. Lihat ibu kamu. Tadi dia bawa pisau dapur mau nusuk aku. Kalau aku mati, siapa yang ngurus anak-anak? Bentak Rina sambil memegangi lengannya yang sengaja ia gores sendiri tadi pagi agar terlihat seperti korban. Dimas maju selangkah, tangannya gemetar ingin meraih ibunya. Bu, maafin Dimas, Bu. Ini demi kebaikan ibu. Ibu harus diobati. Dimas, istrimu racun. Dia kasih obat merah. Jangan percaya. Bu Salma berteriak histeris saat tubuhnya dilempar masuk ke dalam ambulans. Pintu mobil ditutup keras. Sirina menyalak, membawa pergi wanita yang telah melahirkan Dimas. Rina langsung memeluk Dimas, menyembunyikan senyum liciknya di dada suaminya. Sabar ya Mas, aku juga sedih, tapi ini jalan satu-satunya. Mulai besok, biar aku yang pegang kendali perusahaan sementara ibu dirawat. Kamu kan sibuk di proyek luar kota. Dimas hanya mengangguk lemah. Ia tidak sadar, air mata Rina adalah air mata buaya. Semua ini berawal dari seminggu yang lalu, bermula dari ambisi Rina. Sejak ayah Dimas meninggal, Bu Salma memegang kendali penuh pabrik tekstil keluarga. Rina yang gila belanja merasa jatah bulanannya kurang. Ia ingin menguasai semuanya, tapi Bu Salma terlalu teliti dan tegas. Malam itu, di dapur, Rina sedang menyeduh teh herbal yang biasa diminum Bu Salma sebelum tidur. Dengan tangan cekatan, ia mengeluarkan serbuk putih dari saku dasternya, obat halusinasi dosis tinggi yang ia beli dari pasar gelap. Minum ini tua bangka, biar otakmu geser sedikit, gumam Rina sambil mengaduk teh itu hingga larut. Saat Bu Salma meminumnya, Rina tersenyum manis. Enak tehnya Bu, Rina beli yang mahal loh. Bu Salma tersenyum tulus. Enak Rin, makasih ya, kamu memang menantu yang perhatian. Malam itu juga, efek obat mulai bekerja. Bu Salma berteriak-teriak melihat bayangan hantu di kamarnya. Rina pura-pura panik membangunkan Dimas. Mas, ibu kumat lagi. Tadi ibu ngomong sendiri sama tembok. Hari demi hari, dosis itu Rina tambah. Bu Salma melempar barang, lupa ingatan, bahkan menyerang pembantu. Rina merekam semua momen gila itu dan menunjukkannya pada Dimas sebagai bukti. Dimas yang lugu dan sibuk kerja, perlahan mulai percaya bahwa ibunya terkena demensia parah atau gangguan jiwa. Rencana Rina nyaris sempurna. Ia berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang antara dirinya dengan brankas harta keluarga. Namun, Rina melupakan satu hal. Di rumah itu masih ada mata-mata setia yang tidak pernah tidur. Pak Ujang, sopir pribadi Bu Salma sejak muda, menatap kepergian ambulans itu dengan tangan mengepal. Ia tahu majikannya tidak gila. Ia mencium bau busuk kejahatan di rumah ini. Sahabat, kejahatan bisa ditutupi tapi bangkai pasti tercium. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Setelah Bu Salma dijebloskan ke RSJ, rumah besar itu terasa sunyi dan dingin. Namun bagi Rina, kesunyian itu adalah kemerdekaan. Tidak ada lagi yang mengomel soal boros listrik, tidak ada lagi yang melarangnya belanja tas branded. Ia merasa telah memenangkan perang. Mbak Sumi, sini kamu. Suara Rina melengking dari ruang tengah. Sumi, pembantu rumah tangga yang sudah mengabdi 10 tahun, berlari tergopoh-gopoh sambil membawa lap kotor. Iya, Nyonya muda. Mulai sekarang, panggil aku Nyonya besar. Ibu Salma kan sudah gila, gak bakal pulang lagi. Jadi aku yang berkuasa di sini. Rina duduk di sofa kulit impor milik mertuanya, mengangkat kakinya ke atas meja dengan angkuh. Sekarang, kamu keluarkan semua baju-baju tua Ibu Salma dari lemari utama. Bakar semuanya. Ganti dengan baju-baju baruku yang baru datang dari butik. Sumi terbelalak. Tapi Nyonya, itu baju kesayangan ibu, ada kebaya nikahan ibu juga. Masa dibakar? Pamali Nyonya.
Berani membantah? Rina melempar asbak kristal ke arah Sumi. Prang! Asbak itu pecah berkeping di dekat kaki Sumi. Kerjakan atau saya pecat kamu sekarang tanpa pesangon. Dasar babu kampungan. Sumi menangis, memunguti pecahan kaca. Dalam hatinya ia menjerit memanggil Bu Salma. Ia tahu majikannya itu orang baik, tidak mungkin gila mendadak. Tapi ia tidak punya kuasa apa-apa. Sementara itu, di kantor pabrik tekstil, Dimas tampak kacau. Tumpukan berkas di mejanya berantakan. Pikirannya tidak bisa fokus. Bayangan ibunya yang diseret paksa terus menghantuinya. Rina masuk ke ruangan Dimas tanpa mengetuk pintu. Penampilannya sangat mencolok, memakai blazer merah menyala dan perhiasan emas berlebihan yang ia ambil dari brankas Bu Salma. "Mas, tanda tangan ini dong." Rina menyodorkan sebuah dokumen tebal. Dimas memijat pelipisnya. "Apa ini, Rin? Aku lagi pusing mikirin kondisi ibu di rumah sakit. Kata dokter ibu harus diikat karena terus mengamuk." "Aduh mas, lupakan dulu soal ibu. Dia kan sudah ditangani ahlinya. Ini surat kuasa pengalihan aset dan cek giro. Kita butuh dana cair buat bayar supplier. Kamu kan sering keluar kota, biar aku yang handle keuangan mulai sekarang. Aku nggak mau pabrik ini bangkrut gara-gara kamu galau terus." Dimas membaca sekilas. "Tapi Rin, ini kuasanya penuh. Artinya kamu bisa jual aset tanpa persetujuanku." Rina langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Matanya berkaca-kaca. "Oh, jadi kamu nggak percaya sama istrimu sendiri? Aku yang urus ibu pas sakit, aku yang masak buat kamu. Sekarang aku mau bantu bisnis keluarga, kamu malah curiga. Ya sudah kalau gitu, urus saja semuanya sendiri sampai kamu mati kecapean." Rina berbalik, pura-pura menangis. Dinas yang hatinya lemah dan sangat mencintai istrinya langsung luluh. Ia merasa bersalah. "Maaf sayang, bukan gitu maksudku." "Ya sudah, sini aku tanda tangan. Tolong bantu aku ya." Dengan tangan gemetar, Dimas membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Detik itu juga, Rina tersenyum penuh kemenangan di balik punggung suaminya. Legalitas sudah di tangan. Pabrik, rumah, dan aset miliaran rupiah kini berada di bawah kendalinya. Malam harinya, Rina mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah dengan teman-teman sosialitanya. Musik berdentum keras, alkohol tersaji di meja. Mereka tertawa-tawa di atas penderitaan Bu Salma yang sedang meringkuk kedinginan di ruang isolasi RSJ. Di pos satpam depan rumah, Pak Ujang mengamati keramaian itu dengan geram. Ia memegang sebuah botol kecil kosong yang ia temukan di tempat sampah kamar Rina tadi pagi. Botol tanpa label medis, hanya ada tulisan tangan kecil, LSD, halusinogen. "Kurang ajar kamu Rina, kamu racuni Bu Haji. Tunggu pembalasanku." Kekuasaan Rina semakin tak terbendung. Ia memecat karyawan lama yang setia pada Bu Salma dan menggantikannya dengan orang-orang bayaran yang bisa ia setir. Namun, Rina lupa, musuh terbesarnya bukanlah orang jauh, melainkan orang yang setiap hari membukakan gerbang untuknya. Pagi itu, Pak Ujang nekat. Ia tahu Dimas ada di rumah karena hari Minggu. Ini kesempatan satu-satunya untuk bicara sebelum Rina mencuci otak Dimas lebih jauh. Pak Ujang membawa botol kecil yang ia temukan dan sisa bubuk obat yang ia ambil diam-diam dari laci dapur. Dimas sedang duduk di teras belakang, melamun memandangi kolam ikan kesayangan ibunya yang kini airnya keruh, tak terurus. "Den Dimas," panggil Pak Ujang pelan. Dimas menoleh. "Ada apa Pak Ujang? Mobil perlu servis?" "Bukan soal mobil, Den. Ini soal ibu." Ujang mendekat, suaranya berbisik. "Saya nemu ini di tempat sampah kamar Nyonya Rina, dan saya lihat sendiri Nyonya Rina nyampur bubuk ini ke teh ibu setiap malam sebelum ibu dibawa ke RSJ." Dimas mengernyitkan dahi, mengambil botol kecil itu. "Apa ini? Vitamin?" "Bukan, Den. Saya sudah tanya ke kenalan saya yang apoteker. Ini obat keras pemicu halusinasi. Kalau diminum orang tua, efeknya bisa bikin linglung dan ngamuk. Ibu itu nggak gila, Den. Ibu diracun."
Jantung Dimas berdegup kencang, tangannya gemetar memegang botol itu. Logikanya menolak, tapi hatinya mulai ragu. Istrinya meracuni ibunya. Itu tuduhan yang sangat berat. Pak Ujang, Bapak sadarkan ini fitnah serius? Kalau Rina tahu? Belum selesai Dimas bicara, suara Rina memotong dari belakang mereka. Oh, jadi gini kelakuan kalian di belakang saya. Rina berdiri berkacak pinggang, wajahnya merah padam. Ia sudah menguping pembicaraan itu dari balik pintu kaca. Rina langsung menyambar botol di tangan Dimas dan melemparnya ke kolam ikan. Bukti itu tenggelam seketika. Mas, kamu percaya sama sopir kampung ini? Dia itu sekongkol sama ibumu buat nyingkirin aku. Asal kamu tahu, Mas, kemarin aku cek dompetku. Uang belanja 5 juta hilang dan aku lihat Pak Ujang ini masuk kamar kita. Ujang kaget. Demi Allah, Den, saya tidak pernah mencuri. Nyonya bohong. Diam kamu maling, teriak Rina. Mas, pilih sekarang, istrimu yang setia ini atau sopir maling yang suka ngadu domba. Kalau kamu lebih percaya dia, aku pergi dari rumah ini sekarang juga. Dimas terjepit. Di satu sisi, ada sopir yang mengabdi puluhan tahun. Di sisi lain, ada istrinya yang ia cintai. Dan seperti biasa, manipulasi Rina menang. Dimas menunduk, tidak berani menatap mata Ujang. Pak Ujang, maaf, saya tidak bisa mentolerir pencurian. Bapak saya pecat. Silahkan kemasi barang Bapak sekarang juga. Hati Pak Ujang hancur. Bukan karena dipecat, tapi karena gagal menyelamatkan majikannya. Ia menatap Rina yang tersenyum licik penuh kemenangan. Baik, Den, saya pergi. Tapi ingat kata-kata saya, Den. Ular berbisa itu tidur di sebelah Aden setiap malam. Suatu saat, Aden akan nyesel. Ujang pergi dengan langkah berat. Rina merasa lega. Satu-satunya duri dalam daging sudah ia cabut. Ia merasa aman. Ia tidak tahu, Pak Ujang tidak menyerah. Di luar gerbang, Ujang menelpon seseorang. Seseorang yang ahli IT, cucu dari teman lamanya. Nak, tolong Bapak, kamu bisa buka rekaman CCTV yang sudah dihapus? Bapak tahu Bu Haji pasang CCTV rahasia di kamar utama yang tidak diketahui Nyonya Rina. Perang belum berakhir. Ujang baru saja memulai serangan balik. 2 minggu setelah Pak Ujang diusir, kondisi Bu Salma di RS Jiwa semakin memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, tatapannya kosong akibat pengaruh obat penenang yang terus diberikan. Dokter bilang harapan sembuhnya tipis. Sementara itu, Rina semakin gila harta. Ia mulai menjual aset-aset tanah milik Bu Salma dengan surat kuasa yang ditandatangani Dimas. Pak Ujang tidak diam. Ia bekerja sama dengan Aldi, pemuda ahli IT. Mereka berhasil meretas sistem cloud server CCTV rumah Bu Salma. Ternyata, almarhum Bapak memasang 1 kamera spycam kecil di balik lukisan dinding ruang makan dan dapur, yang terhubung langsung ke cloud pribadi almarhum yang passwordnya pernah diberikan ke Pak Ujang sebagai orang kepercayaan. "Dapat, Pak," seru Aldi di warnet tempat mereka bersembunyi. Di layar monitor terpampang jelas rekaman tanggal kejadian. Terlihat Rina menuangkan serbuk putih ke dalam cangkir teh. Terlihat Rina tertawa sendiri sambil mengaduk teh itu. Terlihat Rina menampar pipi Bu Salma saat Bu Salma mulai pusing. "Aduh, pusing. Rina, tolong ibu." Suara Bu Salma terdengar jelas di rekaman. "Mampus kamu tua bangka. Cepat gila biar hartanya buat aku," jawab Rina di video itu. Darah Pak Ujang mendidih melihat kekejaman itu. "Biadab, setan betina." "Kita lapor polisi sekarang, Pak?" tanya Aldi. "Jangan dulu, polisi butuh proses lama. Kita harus hancurkan dia di depan Den Dimas langsung, biar Den Dimas sadar siapa yang dia nikahi. Besok malam adalah pesta ulang tahun perusahaan. Rina pasti ada di sana mau pamer. Kita putar videonya di sana." Malam pesta pun tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 disewa Rina menggunakan uang perusahaan. Tamu undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha hadir. Rina berdiri di podium, mengenakan gaun emas, memegang mic. Dimas berdiri di sampingnya dengan wajah lesu. "Hadirin sekalian," ucap Rina lantang. "Malam ini saya umumkan bahwa saya resmi mengambil alih kepemimpinan PT Salma Tekstil karena kondisi ibu mertua yang tidak memungkinkan.
Saya berjanji akan membawa perusahaan ini ke puncak kejayaan. Tepuk tangan riuh. Rina merasa di puncak dunia. Tiba-tiba, lampu ballroom padam total. Hening. Loh, kenapa ini? Woi, lampu! Teriak Rina panik. Proyektor raksasa di belakang panggung menyala sendiri, bukan menampilkan logo perusahaan, melainkan menampilkan video rekaman CCTV dapur. Gambar Rina yang sedang menuangkan racun terpampang raksasa. Suara Rina yang memaki ibu mertuanya menggema lewat sound system yang sudah dibajak Aldi. Mampus kamu tua bangka, cepat gila biar hartanya buat aku. Seluruh tamu undangan terkesiap, suara gelas pecah terdengar di mana-mana. Wartawan yang meliput langsung mengarahkan kamera ke layar. Rina pucat pasi, kakinya gemetar hebat. Ia mencoba lari ke arah operator, tapi tersandung gaunnya sendiri dan jatuh tertelungkup memalukan. Dimas menatap layar itu dengan mata terbelalak, tubuhnya kaku. Kebenaran itu menghantamnya seperti kereta api berkecepatan tinggi. Istrinya, wanita yang ia bela mati-matian, adalah monster yang menyiksa ibunya. Lampu menyala kembali. Di pintu utama ballroom, Pak Ujang berdiri tegap didampingi 3 petugas polisi. Ia menunjuk Rina yang masih tersungkur di lantai. "Tangkap dia, Pak. Itu buktinya sudah jelas," teriak Pak Ujang. Rina berusaha bangun dan lari, tapi Dimas lebih cepat. Dimas mencengkram lengan Rina dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. "Kamu racuni ibuku, kamu fitnah Pak Ujang. Dasar iblis." Plak! Pertama kalinya, Dimas menampar Rina di depan ratusan orang. Tamparan penyesalan seorang anak yang terlambat sadar. Pesta mewah itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Polisi langsung memborgol Rina di tempat. Ia diseret keluar gedung dengan gaun emasnya yang kini kusut, diiringi cemoohan seluruh tamu dan kilatan kamera wartawan. Karir sosialitanya tamat, ambisinya hancur lebur. Dimas dan Pak Ujang langsung memacu mobil menuju rumah sakit jiwa. Sepanjang perjalanan, Dimas menangis meraung-raung. "Maafin Dimas, Bu. Dimas anak durhaka. Dimas bodoh." Sesampainya di RSJ, mereka menerobos masuk ke ruang isolasi. Pemandangan di sana membuat hati Dimas hancur berkeping-keping. Bu Salma sedang meringkuk di pojok ruangan yang bau pesing. Tangannya diikat ke ranjang besi. Tatapannya kosong, bibirnya pecah-pecah kering. "Ibu," panggil Dimas lirih. Bu Salma menoleh pelan. Obat halusinasi itu masih bersisa di tubuhnya, tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia mengenali anaknya. "Dimas, kamu datang. Rina mana? Jangan biarkan Rina masuk. Ibu takut," bisik Bu Salma gemetar. Dimas langsung memeluk anaknya, melepaskan ikatan di tangannya. "Rina sudah pergi, Bu. Rina di penjara. Ibu aman sekarang. Kita pulang ya, Bu." Bu Salma menangis dalam pelukan anaknya. Pak Ujang ikut menyeka air mata di pintu. Malam itu, Bu Salma dibawa pulang dan dirawat intensif untuk detoksifikasi racun di tubuhnya. 3 bulan kemudian, kondisi Bu Salma perlahan pulih berkat perawatan dan kasih sayang Dimas yang menebus dosa-dosanya. Dimas mengambil alih perusahaan dan memecat semua orang-orang Rina. Pak Ujang diangkat menjadi kepala keamanan rumah tangga dengan gaji 2 kali lipat. Bagaimana dengan Rina? Di dalam sel tahanan wanita, Rina duduk sendirian di pojok. Wajah cantiknya hilang, berganti wajah kusam dan rambut acak-acakan. Ia divonis 15 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset. Namun, hukuman penjara bukan yang terberat. Akibat sering bermain dengan obat-obatan halusinasi, terkadang Rina juga mengkonsumsinya sedikit untuk party. Syaraf otaknya mulai rusak. Karma bekerja dengan cara yang ironis. Rina mulai berhalusinasi sungguhan. Setiap malam, ia berteriak-teriak ketakutan. Jangan dekati aku. Ada ular, ada api. Maafkan aku, Ibu. Jangan bakar aku." Rina menjadi gila sungguhan.
Ia yang dulu memfitnah mertuanya gila, kini kehilangan akal sehatnya di balik jeruji besi. Teman-teman selnya takut mendekatinya. Sipir penjara pun menggeleng-gelengkan kepala melihat kondisinya yang menyedihkan. Ia hidup dalam neraka ciptaannya sendiri. Di teras rumah, Bu Salma yang sudah sehat duduk di kursi roda didorong oleh Dimas. Mereka menikmati matahari pagi. "Bu, Rina sudah gila di penjara," lapor Dimas pelan. Bu Salma terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Biarlah, Nak. Allah itu maha adil. Ibu sudah memaafkan, tapi hukuman Allah tidak bisa ditawar. Jadikan ini pelajaran buat kamu. Cari istri itu yang takut sama Allah, bukan yang takut miskin." Dimas mengangguk, mencium kening ibunya. Ia belajar harga yang sangat mahal tentang kepercayaan dan bakti. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa doa ibu adalah keramat paling sakti di dunia. Menyakiti orang tua demi pasangan atau harta sama saja menggali kuburan sendiri. Kejahatan mungkin bisa menang sesaat, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya, seringkali lewat cara yang tak terduga, seperti CCTV atau mata seorang supir setia. Semoga kita dijauhkan dari pasangan yang zolim. Tekan like dan share video ini ke orang-orang tersayang. Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, "Ibu adalah keramatku." Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.